Mengejutkan, dokter sekaligus influencer Dr. Tirta mempertanyakan alasan mengapa selebgram Rachel Fenya sempat menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan. Sesuai aturan, selain pekerja kapal, PMI, dan mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri maupun pekerja pemerintah harus menjalani karantina di hotel yang telah ditentukan pemerintah. Semua orang berkorban di hotel karantina. Ini kenapa Rachel Fenya landing langsung dibawa ke Wisma Atlet. Sementara tokoh-tokoh terkenal lainnya, Mas Wisnu Tama itu, nggak boleh di Wisma Atlet. Kenapa dia di Wisma Atlet? Itu berarti udah ada oknum, ujarnya. Dokter yang kerap disapa Cipeng ini mendengar cerita artis lain seperti Arman Maulana maupun Nikita Mirzani yang harus menjalani karantina seusai bepergian dari luar negeri. Ia menjelaskan alur karantina yang harus dijalani pelaku perjalanan dari luar negeri saat tiba di Indonesia. Saat landing penumpang pesawat dari luar negeri, langsung diarahkan pakai mobil untuk mengecek kelengkapan PCR dan vaksin. Selesai nanti di bandara, PCR di tempat. Kalau positif, otomatis isolasi 14 hari. Kalau negatif, karantina. Nanti disuruh milih pekerja kapal, TKI, TKW, mahasiswa yang sekolah itu langsung di Wisma Atlet Pademangan. Yang lain memilih paket dari hotel. Sampai Nikita cerita, nggak boleh menerima makanan dari luar. Susah sekali, ungkapnya. Dr. Tirta meyakini banyak oknum yang terlibat dalam kasus mantan istri Niko Al-Hakim ini. Berarti ada 4 oknum. Oknum yang mengawal dari pesawat saat tiba di Indonesia, yang membawa ke Wisma Atlet pertama, yang membawa pulang dari Wisma Atlet, dan waktu pergi ke Bali. Jelas, dokter kelahiran Surakarta ini. Dokter yang biasa disapa Cipeng ini menyebut kasus Rachel Fenya merupakan fenomena gunung es yang harus diinvestigasi. Ini harus diinvestigasi karena kemungkinan Rachel Fenya ini bukan orang yang pertama yang harus diselidiki. Kok dia bisa tahu? Dapat kontaknya dari mana? Ujarnya. Dr. Tirta berharap kasus ini tidak selesai dengan Rachel Fenya di penjara, tetapi bisa membongkar praktek keterlibatan oknum dalam urusan karantina di tanah air. Goalnya bukan Rachel Fenya di penjara, tapi dia harus mengungkap fakta. Kalau enggak, kita membuat peraturan karantina sekuat apapun akan ada yang jebol, ungkapnya. Ia pun kesal karena tindakan kaburnya Rachel Fenya dapat membahayakan masyarakat. Di tengah munculnya banyak varian atau mutasi virus corona di luar negeri. Jadi, kalau ternyata dia dapat mutasi atau dari luar negeri, kemudian dia OTG, bisa menyebarkan beberapa tempat, serunya. Dirinya meyakini tidak hanya satu oknum yang terlibat atas kaburnya Rachel dari kewajiban itu. Berarti ada 4 oknum. Oknum yang mengawal dari pesawat saat tiba di Indonesia, yang membawa ke Wisma Atlet pertama, yang membawa pulang dari Wisma Atlet, dan waktu pergi ke Bali. Jelas dokter kelahiran Surakarta. Kasus selebgram Rachel Fenya yang mangkir dari kewajiban karantina terus diselidiki. Ketua Penanganan Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Profesor Zubairi Jurban mengungkapkan bahaya seseorang tidak menjalani karantina. Kita terus terang, setiap hari takut hati-hati gelombang 3. Gelombang 3 itu muncul kalau kita undang. Tergantung perilaku manusia dan perilaku virus itu sendiri, ujarnya. Seperti dikutip dari podcast Deddy Corbuzier. Profesor yang kerap disapa Beri ini, kasus di tanah air menunjukkan tren positif, di mana kasus harian maupun kasus meninggal ditekan seminimal mungkin. Top sekali penanganan COVID-19 di Indonesia. Kita takut kalau kembali ke ranking 1 atau jumlah kasus positif di dunia, kata dia. Menurutnya, kasus Rachel
dapat memicu terjadinya gelombang ketiga karena perilaku manusia yang tidak patuh terhadap aturan pencegahan penularan virus corona. Apalagi di luar negeri, kini dilaporkan banyak temuan varian dan mutasi baru. Amat takut kembali terjadi lonjakan kasus. Ini kan bisa jadi pencetus gelombang ketiga seperti Juli, awal Agustus, di mana rumah sakit penuh, ribuan orang isolasi mandiri, dan banyak yang meninggal saat isoman. Dan sekarang kasus meninggal nyaris minimal rendah sekali, bikin trauma itu, atau lonjakan kasus, ungkapnya. Sementara itu, polisi berencana menggali keterangan dari Rahel V-nya dan kekasihnya, Salim Naurederer, siang ini. Keduanya diduga melanggar aturan protokol kesehatan karena tak menjalani karantina mandiri usai pulang dari Amerika Serikat. Rencananya, pasangan kekasih itu akan menjalani pemeriksaan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Iya, kami klarifikasi karena beritanya sudah beredar, kemudian juga melanggar prokes dan lain sebagainya, kata Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Tubagus Ade Hidayat di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Hari ini, kami jadwalkan klarifikasi, rencananya akan datang jam 1. Iya, sama pacarnya, lupa saya namanya, ungkap Tubagus. Rahel dan Salim diduga melanggar 2 pasal, yakni tentang wabah penyakit dan kekarantinaan. Iya, yang tadi, kami terapkan 2 pelanggaran. Yang pertama, undang-undang tentang wabah penyakit. Yang kedua itu kekarantinaan, ucap Tubagus. Rahel V-nya sudah mengakui bahwa dirinya tak menjalani karantina mandiri usai pulang dari Amerika Serikat. Ia pun beralasan tak menjalani karantina karena rindu dengan anaknya. Dari unggahan Instagram, fan-nya justru terlihat pergi ke Bali merayakan ulang tahunnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?